Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, mari kita lanjut pembelajaran tema 2. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Nah, bisa dia di layar PowerPoint. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, waktu itu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945, tujuannya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Jadi lanjutan dari peristiwa tersebut, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Setelah itu, mereka menjemput dan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, tahukah kalian bahwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno disusun oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maida. Ya. Penyusunnya mereka, kalimat pertama disusun oleh Ahmad Subarjo, kalimat kedua Muhammad Hatta. Nah, penulisnya adalah Soekarno. Pengetik naskahnya adalah Sayuti Melik. Tetapi penyusunan itu di rumah Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, detik-detik proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Nah, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Nah, itu disampaikan kepada Pusat Jawatan Radio, sekarang RRI, untuk disebarluaskan. Disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Selain disebarluaskan melalui radio, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui surat kabar. Surat kabar yang pertama memuat proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Harian Suara Asia di Surabaya. Baik, kita lanjut. Pengibaran sangsaka merah putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan naskah proklamasi, Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan segala keperluan, misalnya mikrofon dan pengeras suara. Selain itu, Suhud juga diminta untuk menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan dibeli tali. Adapun bendera merah putih dijahit oleh tangan istri Presiden Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, kita lanjut. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Pertama, ini yang di Semarang tidak usah. Langsung pertempuran Medan Area.
Ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di Medan. Namun penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak-gerik pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Di samping itu karena Sekutu menetapkan secara pihak batas kekuasaan mereka di Medan. Nah, para penduduk rakyat di Medan tidak terima, maka terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Yang kedua, Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa Sertanika, organisasi semi militer Belanda. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Nah, akhirnya para rakyat di Bandung, meskipun Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung dikosongkan, namun tentara TRI, Tentara Republik Indonesia, dulu TRI, melakukan operasi bumi hangus. Jadi para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Maka peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Ya. Ini terjadi di Bandung. Kalau yang pertama tadi di Medan, ini di Bandung. Yang terakhir pertempuran Ambarawa. Ya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nika, organisasi semi militer Belanda. Nah, hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman atau dikenal Jenderal Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pertempuran rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung atau terkepung. Nah, pada tanggal 15 Desember pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Itu sementara yang Bapak sampaikan. Masih ada sebenarnya peristiwa 10 November di Surabaya. Ini Bapak singgung sedikit. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah. Namun Surabaya dipimpin Bung Tomo bertekad mempertahankan kota Surabaya. Saya kira itu yang Bapak sampaikan tentang materi tema 2 pokok bahasan tentang kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.